Oh, Mbak Devia ya. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Dina Hamid Krisna. Ngomong-ngomong Mbak Devia dari mana ini? Kebetulan saya dari Lumajang sih Bu, terus langsung ke sini kan Bu kemarin kan sudah menghubungi Ibu dulu kan, jadinya saya udah langsung aja ke sini. Oh, Mbak Devia kemarin sudah menghubungi Ibu. Iya, yang itu loh Bu lewat WA yang jam berapa sih lupa itu Bu. Iya, sebenarnya ada yang WA saya, tapi banyak juga, tapi saya lupa gitu. Kalau Mbak Devia kan kemarin sudah janjian, berarti yang Mbak Devia pernah menghubungi saya gitu. Iya Bu. Maaf ya Mbak, saya lupa. Iya, nggak apa-apa Bu. Ngomong-ngomong kesibukan Mbak Devia sekarang ini itu apa? Kesibukan saya ya cuma sebagai mahasiswa aja sih Bu. Ngomong-ngomong semester berapa Mbak Devia? Udah semester 5 ini Bu. Wah, udah mau akhir ya Mbak. Iya. Bagaimana? Apakah di semester 5 ini Mbak Devia merasakan gimana gitu Mbak dalam kuliahnya? Iya sih Bu, kayak beda gitu loh kan. Kalau semester 1, 2, 3, 4 kan kayak masih santai, walaupun ada tugas tapi kayak masih belum bingung gitu Bu. Tapi kalau semester ini Mulai itu ya? iya udah mulai kayak Berasa. Ya semangat ya Mbak Devia. Dikit lagi Mbak Devia juga sudah mau skripsi gitu Mbak ya. Iya. Ngomong-ngomong tujuan Mbak Devia kesini tuh untuk apa ya Mbak? kan ada sesuatu ya Bu ya. Jadi saya pengen ngelakuin konseling gitu Bu. Baik. Sebelum Mbak Devia ke melakukan proses konseling, Ibu mau bertanya. Sebelumnya Mbak Devia sudah pernah melakukan proses konseling belum? Belum sih Bu, jadi kayak apa ya pertama kali gitu. Oh, jadi Mbak Devia ini pertama kalinya ya melakukan proses Iya, konseling. Jadi Mbak Devia belum tahu apa yang dimaksud dengan proses konseling sebelumnya. Belum tahu sih Bu, cuma saya tuh tahu dari teman saya gitu. Tapi waktu udah dulu kayak waktu di SMA gitu. Jadi belum, tapi Mbak Devia pernah dengar dari teman Mbak Devia. Ya, kayak teman saya kan cerita ke saya kayak aku loh habis ngelakuin konseling gitu doang, tapi nggak tahu konseling itu apa gimana Ya, jadi ya nggak usah khawatir. Nanti gue akan jelaskan sedikit mengenai konseling. Di sini gue akan menanyakan kepada Mbak Devia tentang waktu proses pelaksanaan konseling. Dari 30 menit sampai 35 menit Mbak Devia mau pilih yang berapa menit Mbak untuk melakukan konseling? mungkin 30 menit aja itu udah cukup ya Bu ya, kayak apa ya nggak terlalu lama gitu loh ya. Baik, kita sepakati waktunya untuk proses konseling di depan ini. Kita ambil 30 menit ya Mbak Devia. Nanti di proses selanjutnya juga kita akan menyepakati waktu lagi. Sekarang Ibu akan menjelaskan proses konseling. Jadi konseling itu proses di mana seorang konselor memberikan bantuan kepada konselingnya. Nah, di sini tuh saya sebagai konselor, Mbak Devia sebagai konseling. Nanti saya akan membantu Mbak Devia untuk Mbak Devia menangani sebuah permasalahan Mbak Devia sendiri untuk memecahkannya. Jadi di sini saya sebagai fasilitator untuk menjembatani Mbak Devia. Jadi biar Mbak Devia bisa menemukan jalan keluar untuk masalah Mbak Devia. Dari sini apakah Mbak Devia yang menanyakan? Ini Bu, yang fasilitator itu kayak gimana sih Bu maksudnya? Baik, di sini tuh saya sebagai fasilitator tuh maksudnya saya mengarahkan Mbak Devia. Nanti Mbak Devia belum menemukan jawaban, nanti saya akan mengorek-ngorek terlebih dalam lagi tentang apa sih akar dari permasalahan Mbak Devia. Nanti di proses konseling ini tidak hanya sekali dilakukannya Mbak, jadi nanti tergantung permasalahan Mbak Devia. Jika nanti di permasalahan Mbak Devia ini dirasa masih belum ketemu permasalahannya, kita adakan lagi sesi proses konseling di hari selanjutnya, begitu Mbak. Berarti nggak setara selesai gitu. Oh, nggak bisa seperti itu Mbak. Jadi proses konseling itu diadakan 2 sampai 3 kali gitu Mbak. Bisa lebih juga, jadi tidak hanya sekali gitu Mbak. Iya Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi di konseling? Saya sih Bu udah paham. Iya, baik. Nah, di proses konseling ini terdapat asas-asas di dalam etika. Jadi yang pertama, asas keterbukaan, yaitu Mbak Devia harus saling terbuka kepada saya. Jadi Mbak Devia tidak boleh ada yang ditutup-tutupin ataupun dikurangi saat bercerita tentang permasalahan Mbak Devia. Nanti biar tujuannya tuh saya bisa membantu Mbak Devia lebih cepat gitu Mbak. Nanti kalau Mbak Devia ada ditutupin, saya juga nggak bisa membantu secara maksimal gitu Mbak. Dan yang kedua, asas kerahasiaan. Di sini Mbak Devia tidak perlu khawatir ataupun Mbak Devia ini takut
jika bercerita kepada saya, nanti saya menceritakan kepada orang lain. Jadi di sini saya memegang asas kerahasiaan, di mana masa Mbak Devia akan berhenti kepada saya. Sekarang saya akan menjaga rahasia Mbak Devia 100% aman gitu ya Mbak, insya Allah gitu. Di yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Di sini saya mau bertanya, apakah Mbak Devia datang ke sini ini secara sukarela atau ada paksaan dengan orang lain? Dari diri saya sendiri sih, kayak nggak ada yang nyuruh, tapi saya tuh pengen gitu. Oh ya, berarti dari Mbak Devia sendiri ya yang ingin konseling. Jadi di sini tuh nanti kalau ada yang Mbak Devia dari paksaan orang lain, proses konseling ini tidak akan maksimal Mbak, karena Mbak Devia dari diri Mbak Devia sendiri kan nggak mau, tapi Mbak Devia dipaksa gitu datang ke sini. Nah, sedangkan Mbak Devia kalau dari diri Mbak Devia sendiri, proses konseling akan berjalan dengan baik gitu Mbak. Iya Bu. Cuma gimana ya Bu, kayak saya masih ragu gitu kan, gimana saya mau percaya ya Bu, soalnya kan kayak baru mengenal gitu Bu, jadi ya kayak susah Bu ceritanya. Jadi intinya Mbak Devia ini masih takut menceritakan permasalahan Mbak Devia kepada saya. Iya Bu. Di sini saya tegaskan kembali, Mbak Devia tidak perlu khawatir ataupun takut gitu loh. Mbak Devia anggap saya sebagai konselor Mbak Devia yang bisa menjaga rahasia Mbak Devia. Dimana Mbak Devia anggap saja sebagai teman dekat Mbak Devia gitu aja kalau mau cerita gitu. Nah, kalau teman dekat kan biasanya kan jarang cuma mengerti perasaan Mbak Devia, tapi Mbak Devia belum bisa memberikan jawaban mencari jalan keluar gitu. Nah, saya di sini akan mengarahkan Mbak Devia, tapi Mbak Devia tidak perlu khawatir nanti kalau permasalahan Mbak Devia akan bocor gitu Mbak. Jadi kayak udah dijamin aman ya Bu ya? Iya, insya Allah aman Mbak, tidak usah khawatir. Ya Bu, udah karena sekarang Bu. Iya, baik, sebelum kita mulai Mbak Devia bisa menceritakan permasalahan dari Mbak Devia. Jadi gimana ya Bu, gini Bu, saya kan sekarang kan kuliah kan udah semester 5 ya Bu. Ya. Cuma saya itu sedih gitu loh Bu, soalnya nilai saya itu turun, kayak turun gitu. Lalu apa yang membuat nilai Mbak Devia ini turun? Karena kan gimana ya Bu ya, soalnya nilai saya turun itu waktu waktu saya itu menjalani hubungan kayak pacaran gitu loh Bu. Jadi nilai saya itu turun gara-gara waktu saya pacaran itu kayak apa ya, kayak pacaran kok gitu loh Bu. Seperti itu, kalau pacaran jadi lupa lupa belajar. Iya kayak gitu Bu. Lalu apakah dari orang tua Mbak Devia tahu mengenai nilai Mbak Devia yang menurun? Belum tahu sih Bu ya, saya tuh kalau mau cerita itu gimana Bu, takut gitu loh Bu. Tapi orang tua saya itu tahu kalau saya itu pacaran sama orang. Cuma kalau nilai saya yang turun, orang tua saya nggak tahu. Jadi nilai saya turun itu sayangnya tuh nggak berani cerita sama orang tua saya, soalnya kan nggak tahu dimarahin gitu. Jadi orang tua Mbak Devia di sini tuh masih belum tahu ya kalau nilai Mbak Devia sempat ada yang menurun gitu. Iya Bu, nggak tahu, soalnya kan gimana ya, orang tua saya kan pengennya saya tuh kayak nilainya tuh bagus terus gitu loh Bu. Tapi berhubung saya kayak pacaran, terus kayak saya itu kayak kalau udah pacaran tuh kayak bucin gitu loh Bu, kayak zaman sekarang gitu namanya bucin. Nah itu selalu dipikirin, jadi saya tuh lupa sama belajar saya kayaknya. Kalau boleh tahu, jadwal Mbak Devia belajar itu jam berapa sampai jam berapa sih? Terus pacarannya kalau bucin sehari gitu? Semisal jadwal saya sehari. Iya. Ya kalau semisal pacar saya balas saya, kalau waktu saya belajar ya saya balas gitu Bu. Jadi lupa sama belajar saya. Oh iya sih belum belajar. Oh, jadi Mbak Devia mendulukan pacar Mbak Devia, balas pacar Mbak Devia gitu? Iya, terus kalau tidur juga kayak sleep call gitu loh Bu. Sampai pagi tuh Mbak sleep call-nya? Iya sampai pagi Bu. Jadi saya tidur terus mau tidur tapi apa ya, kayak kameranya itu maaf ya Bu, Nggak apa-apa ini kameranya itu ini Bu, apa kayak ditaruh gitu terus tidur. video call bukan? Ya kadang video call, kadang telepon juga. Lalu hal apa yang udah Mbak Devia lakukan selama ini sekarang ini?
bisa gitu, jadi saya ya kayak gitu-gitu aja gitu. Tetap apa bucin gitu ya. Iya. Kalau Mbak Devia dari sini tuh udah tahu nggak sih apa yang Mbak Devia lakukan ini salah Itu atau tahu tidak? Bu, cuma saya tuh ada perasaan takut kayak nanti putus, nanti kalau harus saya nggak nyaman gitu. Nah, kan Mbak Devia udah tahu. Lalu apa Mbak Devia hal apa yang menurut Mbak Devia? Apakah dari hal yang sudah Mbak Devia lakukan selama ini, apakah menurut Mbak Devia berhasil jika Mbak Devia lakukan untuk meningkatkan belajar? Nggak berhasil sih Bu. Iya kan saya tahu saya salah, jadinya saya tuh pengen gitu loh kayak belajar, kayak meningkatkan belajar saya gitu, kayak pengen membagi waktu saya gitu loh. Tapi Mbak Devia belum bisa membaginya karena Mbak Devia terlalu fokus ke pacar Mbak Devia. Iya Bu, benar kayak gitu. Mbak Devia sudah pernah belum cerita ya, apakah Mbak Devia punya saudara atau apa gitu Mbak selain orang tua? Punya sih Bu, adik saya, cuma adik saya tuh masih kecil, kayak masih umur 2 tahun gitu. Jadi nggak ada tempat untuk Mbak Devia cerita gitu ya, harus Mbak Devia gimana untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Kan masa ya saya cerita sama anak bayi kan nggak mungkin. Masih kecil sekali ya Mbak Devia. Iya, masih kecil sekali. Lalu dari segi ini Mbak Devia apakah planning Mbak Devia ke depannya untuk permasalahan Mbak Devia tentang penurunan belajar Mbak Devia tadi? Saya ke depannya Bu, Iya. saya pengen sih Bu, kayak meningkatkan nilai saya yang anjlok tadi, kayak pengen jadi kayak naik lagi gitu loh Bu. Kan dari masalah tadi yang saya pacaran terus kan kayak nilai saya kan turun ya. Orang tua saya kan nggak tahu, jadi saya tuh nggak pengen buat orang tua saya tuh kecewa gitu Bu. Jadi saya pengen apa ya, kayak bisa membagi waktu saya tuh agar bisa tahu gitu loh mana kalau waktunya belajar, waktunya pacaran kayak gitu. Nah, di sini sudah bagus, Mbak Devia sudah mengerti planning apa yang Mbak Devia akan ambil untuk kedepannya dari permasalahan yang Mbak Devia. Mbak Devia tadi kan sudah sadar kalau Mbak Devia yang melakukan itu dengan terlalu bucin kepada pacar Mbak Devia itu salah, karena hal itu sudah berdampak ya Mbak Devia nilainya sudah turun, tapi Mbak Devia juga di sisi lain juga merasa takut karena nanti orang tua Mbak Devia tahu kecewa gitu. Iya Bu. Nah di sini Mbak Devia harus konsisten untuk bisa merubah dari perilaku tadi itu ke yang baik ke Mbak Devia dengan cara Mbak Devia harus belajar. Nah di sini apakah Mbak Devia sanggup untuk mengubah perilaku Mbak Devia yang tadi salah menjadi lebih baik? Insya Allah saya sanggup sih Bu, kan itu kan kayak keinginan saya gitu loh buat berubah, kayak gimana caranya saya harus bisa meningkatkan nilai saya lagi gitu. Kalau bisa ya lebih bagus lagi gitu dari sebelumnya gitu. Nah, pemikiran Mbak Devia sudah bagus. Jadi di minggu yang mulai dari sekarang ya Mbak Devia harus ubah. Mbak Devia harus bisa belajar yang lebih rajin. Kurangi apa namanya pacaran Mbak Devia. Boleh Mbak pacaran biar semangat gitu loh belajarnya. Tapi Mbak Devia juga harus bisa membagi waktu antara pacaran, bermain, terus belajar juga gitu Mbak. Nah di sini nanti Mbak Devia Ibu harap bisa lebih konsisten untuk belajar Mbak Devia tadi. Yang awalnya Mbak Devia terlalu fokus ke pacar Mbak Devia, dan Mbak Devia kedepannya meninggalkan itu, maksudnya mengurangi gitu loh Mbak. Nah dari sini apakah Mbak Devia sudah mengerti apa namanya dari proses ini, apakah Mbak Devia sudah paham kedepannya apa yang akan Mbak Devia jalankan? Sudah sibuk dari sini kayak saya sudah punya pandangan gitu. Jadi saya itu harus rajin belajar, harus bisa menata waktu saya dengan baik biar gak anjlok lagi. Boleh pacaran, cuma ya dengan semacamnya. Iya betul. Nah Mbak ini kan sudah tahu sekarang apakah dari proses konseling ini perasaan apa sih Mbak Devia yang rasakan, atau masih kurang atau bagaimana? Perasaan saya sih udah lega Bu, cuma saya harus menjalaninya aja. Iya, tinggal Mbak Devia praktekkan ya mulai sekarang. Hari ini Mbak Devia harus mengubah semuanya. Ibu yakin Mbak Devia pasti bisa, karena dari diri Mbak Devia tuh ingin mengubah dari kesalahan Mbak Devia gitu loh, dari kesalahan belajar Mbak Devia yang awalnya masih kurang gitu, tapi di diri Mbak Devia tuh ada keinginan belajar.
Nah di situ keinginan itu pasti Ibu yakin Mbak Devia bisa gitu. Iya Bu. Nah, semangat ya Mbak. Nah dari sini apakah ada permasalahan lagi yang Mbak Devia ingin sampaikan? Saya rasa udah sih Bu, cuma itu aja sih Bu. Baik. Kan sekarang kan sudah mengerti apa yang Mbak Devia lakukan ke depannya. Nah kita akan bertemu lagi Mbak minggu depannya setelah Mbak Devia sudah mulai mempraktekkan itu tadi loh Mbak yang akan dipilih Mbak Devia ke depan. Jika sudah Mbak Devia bisa kembali ke sini lagi untuk menceritakan perkembangan seperti apa dari segi pembelajaran Mbak Devia, apakah sudah mulai meningkat lagi ataupun masih sama kayak masih tepat-tepatnya Mbak Devia gitu. Nanti kita akan berubah sedikit demi sedikit lagi Mbak. Apakah Mbak Devia paham? Iya Bu, paham Bu. Jadi untuk minggu depan ya Bu ya, saya kesini lagi ya. Tapi untuk waktunya gimana Bu? Apakah saya WA Ibu dulu untuk waktunya? Iya, sebaiknya Mbak Devia WA saya sebelum hari satu ya Mbak. Nanti kita atur jadwalnya untuk melakukan proses konseling. Baik Bu. Sebelumnya terima kasih ya Bu udah udah menerima saya gitu loh buat melakukan konseling. Ya sama-sama Mbak. Saya juga sudah terima kasih juga Mbak Devia. Mbak Devia sudah mau bercerita kepada saya, terbuka gitu loh Mbak. Dan Mbak Devia sekarang kan udah bisa lebih lega gitu. Nah nanti tinggal Mbak Devia praktekkan ya Mbak. Kalau begitu kan kita sudah melakukan kesepakatan waktu. Nah di sini Ibu akan akhiri proses konseling kita kali ini. Jika Mbak Devia tidak ada yang tanyakan, jika Mbak Devia masih ada yang ditanyakan, Mbak Devia boleh tanyakan di hari yang kita tentukan selanjutnya, gitu Mbak. Iya Bu. Kalau gitu saya pamit pulang dulu Iya, ya. terima kasih, Terima Mbak. kasih Bu untuk waktunya.